Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari Ya Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dengan izin Allah dapat berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, di tempat yang penuh dengan barokah Allah. Tentu saja sangat sayang kalau kehadiran kita di tempat yang mulia ini hanya sekedar duduk saja. Tetapi mari kita niatkan dalam hati kita niat untuk taqarrub, niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah sangat dekat, lebih dekat daripada dekatnya lidah dan tenggorokan. Itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dekat dan Allah selalu terus mendekat. Namun kita yang terus menjauh. Kita sekarang sedang berusaha dekat dengan Allah. Tetapi begitu keluar dari masjid ini, seakan-akan Allah nun jauh di sana. Oleh karena itu, mumpung kita sedang dekat dengan Allah, kita bersihkan hati sanubari kita, kita tanamkan niat ikhlas, kita tanamkan niat ridho, kita tanamkan niat untuk zikir kepadanya. Salah satu maksud dari istighosah ini sehingga kita beri nama istighosah istisfa, istighosah kesembuhan, istisfa. Di dalam Al-Quran ada yang disebut ayat-ayat syifa, ayat-ayat untuk kesehatan. Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu sangat menentukan. Kesehatan itu menjadi sumber kebahagiaan. Kesehatan itu menjadi sebuah kondisi yang memungkinkan orang bisa berbuat apapun. Orang yang tinggi jabatannya, namun sakit-sakitan, orang tersebut tidak bisa menikmati jabatannya.
orang yang sangat kaya, namun Allah beri penyakit, Allah beri sering sakit-sakitan, kekayaannya sudah tidak berarti lagi. Tatkala di meja makan tersedia berbagai hidangan, tatkala kita sakit, semua itu akan menjadi terasa pahit. Namun kita tahu mahalnya sebuah kesehatan, sedemikian rupa tingginya nilai kesehatan. Namun tatkala kita sehat, ada kalanya kita lupa. Yang membuat diri kita lebih dekat dengan Allah tatkala kita diberi penyakit, baru ingat Allah, ingat sholat, ingat infak, ingat zakat, dan lain-lain dan lain-lain. Namun begitu sehat kita lupa. Oleh karena itu dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan satu hadis yang pendek, satu hadis yang cukup singkat. Ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Ada dua nikmat Allah maghbunun yang sering membuat orang lupa, yang sering membuat orang terlena, yang sering membuat orang terpukau, yang sering membuat orang tercengang. Kebanyakan orang terlena, kathirun minan nas, kebanyakan manusia. Ada dua nikmat yang membuat terlena kebanyakan manusia. Demikian Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama Rasulullah sampaikan as-sihah, kondisi sehat. Seseorang yang dalam keadaan sehat yang prima, ada kalanya lupa bahwa tubuhnya terbatas, lupa bahwa waktunya terbatas, lupa bahwa tenaganya terbatas, lupa bahwa umurnya pun terbatas. Karena orang itu merasa sehat terus, tidak sadar bahwa umurnya sudah 70 tahun. Engkewe ibadah malamun geus kolot. Seringkali sehat ini membuat orang terlena, membuat orang ternina-bobokan, membuat orang lupa diri. Sehat, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang membuat orang terlena. Yang pertama sehat. Oleh karena itu, marilah tatkala kondisi kita sedang sehat, kita hidup seimbang. Seimbang dalam arti ada porsi waktu untuk mengurus lahir, dan juga kita sisakan waktu untuk mengurus batin. Ada untuk usaha-usaha duniawi, ada juga usaha-usaha yang bersifat ukhrawi. Sehat. Mangga da jelema nu gering mah naon wae teu raos, Bu. Anaknya berhasil semuanya, namun sakit-sakitan nggak bangga. Jabatannya tinggi, namun karena sakit tersiksa. Namun tadi dikatakan, tatkala kita sehat, seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, nikmat yang satunya lagi adalah al-faragh, kesempatan, waktu luang, waktu yang mungkin dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, ada
di dalamnya yang namanya kesempatan. Kita memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk kita beribadah banyak. Namun eta da Bu panyawatna Bu. Kangge maos Quran 2 lembar teh aduh. Stunduh teh hoream teh aduh ya Allah. Ya. Padahal yang namanya waktu yang sudah lewat tidak pernah bisa diganti. Tidak pernah sama. Sabtu ini dengan Sabtu minggu yang lalu dan Sabtu minggu yang akan datang pasti tidak sama. Sabtunya sama, jamnya sama 24 jam, tetapi kegiatannya tidak sama. Kondisi fisik kita pun tidak sama, kondisi jiwa pun tidak sama, cuaca juga mungkin tidak sama. Sabtu kemarin agak sedikit berkabut, hari ini agak sedikit terang. Kita tidak tahu Sabtu depan, walaupun Sabtunya sama. Dengan kata lain, waktu yang sudah lewat tidak bisa pernah diganti. Oleh karena itu, banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan waktu ini. Jangan engkau lewatkan begitu saja waktu yang Allah berikan kepada kita. Satu hari semuanya sama 24 jam. Namun bagaimana pengisiannya belum tentu sama. Ada dari yang 24 jam 10 menit dipakai baca Quran, 30 menit dipakai baca Quran, 1 jam dipakai baca Quran, mungkin 2 jam dipakai baca Quran, mungkin ada sama sekali dalam 24 jam waktu yang Allah berikan, sama sekali di dalamnya tidak ada waktu untuk baca Quran. Mari hal ini kita renungkan. Kata Rasulullah, nikmat yang kedua yang suka kita terlena, yang suka kita lupa, Allah telah memberikan kesempatan sama. Baik jenderal maupun prajurit sama, 1 hari 1 malam 24 jam. Sama waktunya. Saya dengan ibu-ibu sama waktunya 24 jam. Yang membedakan bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Al-farag, pakai gin, farog, ya. Kesempatan, peluang, momentum, ya. Ini yang biasanya kita lupa. Kok ibadah nunggu tua dulu? Kok ibadah nunggu pensiun dulu? Kok ibadah nunggu hati kalau sudah tenang? Nunggu hati sudah tenang, kapan tenangnya? Jadi 2 kesempatan ini merupakan 2 hal ini, kata Rasulullah, nikmatani maghbunun, 2 nikmat Allah yang sering manusia atau kita semua mensikapinya keliru, membuat kebanyakan orang terlena. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang, waktu yang kita miliki betul-betul kita manage, betul-betul kita atur. Ada seni mengatur waktu. Ya. Biasanya semakin tua, tidur sudah semakin kurang. Jangan sampai ibadah pun semakin kurang. Tidur semakin kurang, mudah-mudahan ibadahnya semakin bertambah. Makan semakin berkurang, mudah-mudahan ibadahnya semakin tambah. Ya. Jangan waktu muda lebih rajin, waktu masih sehat yang bersangkutan masih bisa khatam dalam 1 bulan 2 kali, setelah usia 60 tidak pernah khatam lagi.
Oleh karena itu, mohon selain istighosah, ibu-ibu yang punya kesempatan cobalah 1 minggu 1 kali semaan di sini. Jangan sampai kita punya waktu dalam seminggu sama sekali tidak ada jam yang diisi dengan baca Quran. Kenapa kita paksakan semaan di As-Salam setiap hari Senin? Karena kalau kita baca di rumah nyalira mah hoream, nundutan, mus-mus kacai. Nah, ya. Berbeda dengan di sini. Ya. Jadi sehat mahal, tapi selain mahal, sehat itu indah. Dan sehat bisa menjadi murah kalau kita bisa memanfaatkannya.